Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mary Margareta Yulianti dengan NIM C1C021176. Di sini saya akan mempresentasikan materi akuntansi syariah tentang akad musyarakah. Yang pertama, mengenai pengertian, di mana musyarakah secara bahasa diambil dari bahasa Arab yang berarti mencampur. Dalam hal ini, mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kata syirkah dalam bahasa Arab berasal dari kata syarikah, yasruku, syarikan atau syirkatan atau syarikatan, yang artinya menjadi sekutu atau syarikat. Menurut arti asli bahasa Arab, syirkah berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya. Sedangkan menurut pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Selanjutnya mengenai jenis akad musyarakah, di mana yang pertama berdasarkan ulama fikih, yang membagi menjadi dua, yaitu yang pertama syirkah al-milk, mengandung arti kepemilikan bersama yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atau joint ownership atau suatu kekayaan yaitu aset. Lalu yang kedua syirkah al-uqud atau kontrak, yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap mitra dapat berkontribusi dengan modal atau dana dan atau dengan bekerja serta berbagi keuntungan atau kerugian. Syirkah al-uqud ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, syirkah abdan adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja atau profesional, di mana mereka sepakat untuk bekerja sama, mengerjakan suatu pekerjaan, dan berbagi penghasilan yang diterima. Yang kedua, syirkah wujuh adalah kerjasama antara dua pihak, di mana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Yang ketiga adalah syirkah i'nan atau negosiasi. Adalah bentuk kerjasama di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama, baik dalam hal modal maupun pekerjaan. Lalu yang keempat adalah syirkah mufawadahah. Adalah bentuk kerjasama di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan, maupun risiko kerugian. Selanjutnya, berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK dibagi menjadi dua. Yang pertama, musyarakah permanen, yaitu musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Lalu yang kedua, musyarakah menurun atau musyarakah mutanakisah, yaitu musyarakah dengan ketentuan bagian dana, salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya, sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha musyarakah tersebut. Selanjutnya mengenai dasar syariah, yaitu yang pertama sumber hukum akad musyarakah, yang pertama ada Al-Quran, di mana musyarakah dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Sa'ad ayat 24, yang berbunyi, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Yang kedua adalah sunnah, di mana hadis qudsi yaitu yang berbunyi, aku atau Allah adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat. Sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya, apabila seseorang berkhianat terhadap lainnya, maka aku keluar dari keduanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim dari Abu Hurairah. Selanjutnya, rukun dan ketentuan syariah akad musyarakah, di mana unsur-unsur yang harus ada di dalam akad musyarakah atau rukun musyarakah ada 4. Yang pertama adalah pelaku yang terdiri atas para mitra, yang kedua objek musyarakah berupa modal dan kerja, yang ketiga ijab kabul atau serah terima, dan yang keempat adalah nisbah keuntungan. Lalu, berakhirnya akad musyarakah. Yang pertama, apabila salah seorang mitra menghentikan akad. Yang kedua, apabila salah seorang mitra meninggal atau hilang akal. Dan yang ketiga, apabila modal musyarakah hilang ataupun habis. Selanjutnya adalah penetapan nisbah dalam akad musyarakah. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, pembagian keuntungan proporsional sesuai dengan modal.
Dengan cara ini, keuntungan harus dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan, tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama ataupun tidak sama. Apabila salah satu pihak menyetorkan modal lebih besar, maka pihak tersebut akan mendapatkan proporsi laba yang lebih besar. Yang kedua adalah pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal, di mana dengan cara ini, dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tetapi juga tanggung jawab pengalaman dan kompetensi atau waktu kerja yang lebih panjang. Selanjutnya adalah perlakuan akuntansi PSAK 106, di mana perlakuan akuntansi untuk transaksi musyarakah akan dilihat dari dua sisi pelaku, yaitu mitra aktif dan mitra pasif. Mitra aktif merupakan pihak yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri ataupun menunjuk pihak lain untuk mengelola atas namanya. Sedangkan mitra pasif merupakan pihak yang tidak ikut mengelola usaha, biasanya adalah lembaga keuangan. Mitra aktif merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sehingga mitra aktif yang akan melakukan pencatatan akuntansi atau jika dia menunjukkan pihak lain untuk ikut mengelola usaha, maka pihak tersebut yang akan melakukan pencatatan akuntansi. Baiklah, sekian penjelasan mengenai akad musyarakah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.